Ya, terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi untuk belajar bersama tentang kerahiman ilahi. eh ini ada teman saya yang baru. Saya perkenalkan dulu, Ibu Monik. Terima kasih, Monik. Baik, Ya, Kak. eh, ya, Sama-sama, terima kasih. ya. Malam ini kita mau belajar sama-sama. Izinkan saya share screen dulu. Hmm, ya, baik. Bro Thomas, apakah sudah terlihat? Ya, berjaga-jaga. Sudah ya, baik. Teman-teman, pada malam hari ini kita mau belajar bersama tentang nasihat Yesus. Berjaga-jagalah, ya kan? Karena anak manusia datang tidak pernah memberitahu lebih dulu. Ya, itu intinya ya. Maka kita harus berjaga-jaga. Kapan waktunya? Tidak tahu. Ya, eh, saya mengutip dari Injil Matius ya. Nah, silakan Bro Thomas untuk boleh membantu saya membacakan 3 ayat ini. Atau Bu Rosi, Saya siap. silakan. Boleh, Thomas siap. Udah. 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 24 ayat 3. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 24 ayat 4. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Iya. Ya, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih, Bro Thomas. Teman-teman, ayat ini menurut saya harus kita renungkan dan harus kita sadari. Nah, untuk penyadaran itu yang penting kita harus terus-menerus melatih diri kita untuk berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah itu artinya kita harus tetap siap sedia. Ingat perumpamaan yang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, ya. Itu hanya sepele, ya. Mereka lengah, mereka tidak waspada, mereka tidak berjaga-jaga sehingga sampai kekurangan minyak. Maka waktu pengantinnya datang, pintunya sudah tertutup karena mereka yang 5 yang bodoh tadi, bukan bodoh menurut saya, tapi kurang siap, yang tidak menyiapkan diri, sehingga pada saat mereka pergi mencari minyak, nah disitulah pengantin datang. Maka perhatikan kalimat ini, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Teman-teman, kita semua punya pengalaman, entah itu keluarga kita, ya, entah itu kerabat kita, entah itu tetangga kita, siapapun. Sering kita dengar, bahkan kita sering mengalami ada berita duka yang mendadak. Kita seringkali juga kaget. Loh, baru kemarin saya ketemu sehat-sehat aja kok. Tiba-tiba dapat info telah berpulang. Nah, maka kita yang tidak tahu kapan hari Tuhan akan datang, kita diajak terus-menerus menyadari berjaga-jagalah. Ya. Lalu di sini ayat 43, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Teman-teman, saya rasa kita juga berandai-andai, ya kan. Contoh pengalaman, saya ingat teman saya pernah kemalingan, ya, rumahnya kebobolan maling pada malam hari. Lalu teman saya mengatakan pada saya, ya ampun, padahal Far, aku baru tidur, kira-kira baru 1 jam yang lalu saya tidur.
Seandainya saya tidak tidur, mungkin maling itu nggak berani masuk ke rumah saya. Nah, tidur, baru sejam yang lalu tidur. Nah, tidur itu sikap kita lengah, sikap kita tidak berjaga-jaga. Maka Yesus menekankan, menegaskan lagi di ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Yesus sudah mengatakan bahwa Yesus akan datang, tetapi pada saat yang tidak kamu duga. Kita semua tidak pernah menduga Yesus datang. Bahkan seringkali kejadian yang kita alami, orang yang udah sakit, orang yang sudah kelihatannya sudah nggak mungkin bisa hidup kembali tanpa mujizat Tuhan. Tetap aja kita mendoakannya supaya Tuhan, kalau boleh jangan sekarang kau panggil dia pulang. Kita masih menawar, jangan sekarang. Tetapi apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan tidak pernah bisa dibatalkan. Kan? Ditunda Tuhan, setahun lagi deh Tuhan, nunggu anaknya gede, nggak bisa. Ya kan? Nah, ini semuanya juga kita pasti sudah mengalami. Maka mari kita sadari pesan ini. Anak Manusia akan datang justru pada saat yang tidak kamu duga. Ya, maka teman-teman itu dari pesan dari Injil. Sekarang kita mau belajar dari buku harian Santa Faustina. Kita belajar dari Santa kita. Mari kita simak bersama. Mbak Rosi boleh bacakan. Mari, belum di-unmute. BHF 854, 29 Desember 1936. Hari ini, sesudah komuni kudus, aku mendengar suatu suara di dalam jiwaku. Putriku, bersiaplah, karena aku akan datang secara tak terduga. Yesus, Engkau tidak mau memberitahukan kepadaku saat yang sangat aku rindukan. Putriku, ini demi kebaikanmu sendiri. Engkau akan mengetahuinya, tetapi tidak sekarang. Tetap waspada. Oh Yesus, lakukanlah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Baik, terima kasih Bu Ros. Asih. Nah, teman-teman, ini satu pengalaman dari Faustina ya. Kita tahu bahwa Santa Faustina itu mempunyai talenta mendengar suara Tuhan, boleh melihat ya kan. Nah, kita belajar apa yang ditulis di sini. Pengalaman Faustina mendengar suatu suara di dalam jiwa. Ini Yesus sendiri yang berpesan pada Faustina, putriku. Ini sebutan yang sangat-sangat istimewa. Yesus menyebut Faustina itu selalu putriku. Bersiaplah. Karena aku akan datang secara tak terduga. Yesus sebenarnya sudah memberikan rambu-rambu persis dengan apa yang tadi kita baca di dalam Injil Matius, ya kan? Bersiap-siaplah, berjaga-jagalah karena Anak Manusia akan datang, ya. Tidak ada yang tahu. Kapan waktunya tidak tahu. Bahkan pada saat yang kamu tidak duga. Persis apa yang dituliskan di dalam buku harian Santa Faustina ini. Faustina langsung mendengarkan dari Tuhan. Pesannya bersiaplah karena aku akan datang secara tak terduga. Maka teman-teman dari awal tadi saya mengajak kita semua termasuk saya juga untuk selalu menyadari bahwa Tuhan akan datang secara tak terduga. When? Kapan? Kita nggak tahu. Hanya Dia yang tahu. Bahkan dokter aja seringkali juga meleset kok.
dokter top, profesor mengatakan, ini hidupnya tinggal 6 bulan lagi. Buktinya teman saya yang udah divonis 6 bulan lagi sampai sekarang masih hidup. Sudah lebih dari 5 tahun. Ada juga sebaliknya. Dokter mengatakan, oh ini penyakitnya nggak apa-apa, tenang aja, tidak mengkhawatirkan. Baru selesai check up. Seminggu kemudian saya dapat info dia meninggal. Kaget. Loh hasil kemarin check up katanya bagus. Don't worry. Tapi ternyata Tuhan panggil. Nah, itu teman-teman yang selalu peristiwa-peristiwa yang selalu ada di sekeliling kita. Dan semua dari kita pasti telah mengalaminya. Entah itu keluarga sendiri, entah itu orang-orang yang kita kenal. Maka, mari terus-menerus kita harus ingat pesan Yesus ini. Bahkan dipertegas lagi melalui Santa Faustina tanggal 29 Desember 1936. Kita tahu Injil Yesus itu sudah 2000 sekian tahun yang lalu. Bahkan kira-kira 70 tahun sesudah Yesus wafat. Baru ada Injil, baru ada kitab suci yang tertulis. Nah, berarti ini sangat amat penting sehingga Yesus mengulangi kembali pesan ini melalui Santa Faustina, melalui pendengaran Santa Faustina tahun 1936. Saya meyakini dan merenungkan terus-menerus bahwa pesan ini amat sangat penting. Maka saya bold dengan tinta merah. Aku akan datang secara tak terduga. Lalu bagaimana respon Faustina sesudah mendengar ini? Faustina mengatakan begini, Yesus, engkau tidak mau memberitahukan kepadaku saat yang sangat aku rindukan. Karena Faustina pada saat ini, pada tahun 1936 tuh sudah sakit. Kita semua tahu sakit TBC. Tidak ada obatnya pada waktu itu. Ya kan? Jadi Faustina juga kepengen, udahlah daripada aku juga sakit-sakitan gini, udahlah Tuhan secepatnya aja aku kembali ke pangkuanmu, panggil aja saya. Saatnya, aku sudah merindukan. Tetapi, ini kan keinginan Faustina. Tetapi, Yesus mengatakan apa? Putriku, demi kebaikanmu sendiri, engkau akan mengetahuinya tetapi tidak sekarang. When? Kapan? Yesus dengan jelas mengatakan tidak sekarang, tidak seperti yang Faustina inginkan. Sekarang aja deh Tuhan kau panggil. Tidak seperti itu, tidak mudah seperti itu. Tetapi Yesus mengatakan, tetaplah waspada. Tetaplah waspada. Teman-teman, mari terus-menerus kita ingat pesan Tuhan ini. Tetap waspada, berjaga-jagalah, bersiap sedialah. Kapan waktunya? Kita semua tidak ada yang tahu. Bahkan sekalipun itu Bapak Paus kita, Fransiskus yang baru datang, Bapak Suci, kalau kita tanya, Bapak Paus, kapan ya endingnya saya di dunia ini? Bapak Paus pasti mengatakan tidak tahu. Karena itu misteri Allah. Ya, jadi poinnya di sini kita nggak usah tanya kapan dan kapan. Tetapi yang paling penting, waspadalah. Berjaga-jagalah. Ya kan? Baik. Nah, kita lihat yang berikutnya. Ini reaksi Faustina. Ya, Bu Rosi boleh dibacakan. Ini reaksi Faustina. Lihat, tadi Yesus mengatakan pada Faustina kan, udah kamu nggak usah mikir, nggak usah pusing kapan waktunya, nggak usah nanya-nanya kapan waktunya. Karena itu rahasia. Tapi yang penting kamu berjaga-jaga saja. Nah, ini sekarang Faustina menjawab. Apa yang dikatakan Faustina? Mari kita simak bersama. Aku tahu engkau adalah juru selamat yang maha rahim, dan engkau tidak akan mengubah sikapmu terhadapku pada saat kematianku. Pada hari ini, pada saat ini,
Engkau menunjukkan kepadaku begitu banyak kasih yang istimewa. Dan sekarang engkau rela turun untuk menyatukan dirimu denganku. Kalau semua ini sudah merupakan cara yang sedemikian mesra dan sangat baik, aku mengharapkan agar pada saat kematianku, bahkan lebih dari itu, Engkau ya Tuhan Allahku tidak akan berubah. Engkau selalu sama. Langit dapat berubah, seperti halnya semua yang diciptakan dapat berubah. Tetapi Engkau Tuhan selalu sama dan akan bertahan sampai selama-lamanya. Amin. Yes, terima kasih Bu Rosi. Maka teman-teman kita lihat ini dialog antara Santa Faustina dengan Yesus. Kalau tadi ya Yesus mengatakan kamu yang penting berjaga-jaga, waspadalah. Itu. Karena Faustina bilang, udahlah Tuhan sekarang aja deh waktunya, aku sudah merindukan engkau gitu kan ya. Tapi Tuhan bilang enak aja, ya kamu juga nggak akan tahu kapan waktunya gitu kira-kira ya. Tetapi yang penting kamu waspada saja, waspadalah. Nah maka mari kita belajar seperti Santa Faustina yang selalu taat. Lihat, imannya Faustina ini yang harus kita contoh. Faustina mengatakan, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau adalah juru selamat yang maha rahim. Poin pengakuan atau iman kita terhadap Yesus sebagai juru selamat yang maha rahim, itu kita nggak boleh ragu-ragu. Jangan sekali-kali kita berubah pikiran bahwa benar nggak ya Yesus itu maha rahim. Benar nggak ya Yesus itu juru selamatku. Nah, maka mari seperti Faustina, terus-menerus kita belajar untuk meningkatkan iman kepercayaan kita bahwa sungguh-sungguh Yesus adalah juru selamat yang maha rahim dan Yesus tidak akan mengubah sikapnya terhadap kita semua. Ya, Yesus tidak pernah berubah. Alfa dan Omega. Dari awal sampai akhir, kasihnya Yesus terhadap semua ciptaan, terutama manusia, tidak pernah berkurang dan tidak pernah berubah. Sekali Yesus mengatakan, I love you, kepada kita semua, cintanya tidak pernah pudar. Cinta Yesus tidak pernah berubah. Walaupun kita makin tua, makin peot pipinya, makin jelek ya kan. Ya, udah tak berdaya sekalipun, tetapi Yesus tidak pernah berubah. Cintanya Yesus terhadap kita semua anak-anaknya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya kan? Kita sering menyanyikan itu kan? Kasih Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan Faustina mengatakan, Engkau ya Tuhan Allahku tidak akan berubah. Ya, Engkau selalu sama dalam kondisi kita berdosa, dalam kondisi kita sedang baik-baik saja, atau dalam kondisi kita sedang terjerumus dalam lubang kelam, Yesus selalu mengatakan, I love you. Cinta Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Sekali lagi mari kita sadari bahwa Yesus menasihati kita semua untuk selalu berjaga-jaga, waspada. Lalu kita juga belajar dari Santa Faustina, spiritualitas Santa Faustina, keyakinan dia bahwa aku tahu Engkau adalah juru selamat yang maha rahim dan sikapmu tidak pernah berubah sampai kita mati. Engkau ya Tuhan Allahku tidak akan berubah. Engkau Tuhan selalu sama
dan akan bertahan sampai Batuk ya. selamanya. Lihat, Yesus tidak akan pernah berubah. Ya, tetapi seringkali iman kita lah yang berubah. Hari ini mengatakan, Yesus, I love you full. Di saat kita mengalami, menerima berkat-berkat, menerima hal-hal yang baik-baik adanya, kita selalu bersuka cita dan mengatakan, I love you full. Tuhan, aku jatuh cinta padamu Tuhan. Aku nggak akan berpaling daripadamu, ya kan? Pokoknya puisi-puisinya luar biasa. Tuhan, engkaulah gembalaku, engkaulah engkaulah kekasihku dan seterusnya. Tetapi begitu kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, kita seringkali lari, ya kan? Kita yang gampang sekali berubah, tergantung dari moodnya. Maka manusia selalu dikatakan moody, tergantung mood. Ya kalau lagi senang hatinya, ya demikian juga saya mencintai Tuhan. Tapi kalau lagi susah, lagi mengalami penderitaan apapun itu, kita menyangkal diri. Kita tidak berani mengatakan Yesus tetap baik. Yesus tidak pernah berubah. Semoga apa yang dikatakan oleh Faustina ini, apa yang diimani oleh Santa Faustina ini, sungguh-sungguh boleh mengingatkan kita terus-menerus, meneguhkan iman kita bahwa Yesus adalah juru selamat yang maha rahim, yang tidak pernah berubah. Ya, Dia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Dia tidak pernah berubah. Ya, semoga kita ingat terus ini. Baik, sekarang kita lihat lagi nomor yang lain. Oh, sorry. Iya. Ini masih sambungan. masih sama. Ya, ini doanya Santa Faustina. Maka mari kita juga berdoa bersama Santa Faustina ya, yang mengatakan, maka datanglah sesukamu dan kapan saja engkau mau. Teman-teman stop di sini. Coba kita ulang-ulang beberapa kali dengan penuh di dalam hati, diucapkan, diulang, didengarkan sendiri, diulang lagi. Berani nggak kita mengatakan ini? Datanglah sesukamu dan kapan saja engkau mau. Teman-teman, saya sudah praktek untuk mengulang kalimat ini dan saya merinding sendiri. Jujur saya langsung mengatakan gini, Tuhan, saya belum siap Tuhan. Ini berarti saya cuma ngomongnya doang, hati saya masih belum bisa. Maka saya munafik banget, ya. Saya nggak berani, ya. Kadang-kadang saya baca nomor ini saya skip, saya nggak berani ngomong itu, ya. Yang datanglah sesukamu dan kapan saja engkau mau, saya belum siap Tuhan. Tapi Faustina mengajarkan kepada kita, kalau kita yakin bahwa Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Cinta Yesus tidak pernah berubah sampai kapanpun. Dalam kondisi kita apapun, Dia tetap mencintai kita. Maka seharusnya kita berani mengatakan, datanglah sesukamu dan kapan saja engkau mau. Tapi jujur, kedagingan kita, manusianya kita itu yang masih protes. Coba ya, nanti teman-teman renungkan ini sebelum tidur. Sudah siap atau belum? Maka mari Faustina mengatakan begini, Bapa kerahiman yang tak terbatas. Ini doanya Faustina. Aku anakmu, menantikan dengan rindu kedatanganmu. Oh Yesus, engkau bersabda dalam Injil suci, atas dasar kata-katamu, aku menghakimi engkau. Baiklah Yesus, aku selalu berbicara tentang kerahiman-Mu yang tak terselami. Maka aku percaya bahwa engkau akan menghakimi aku sesuai dengan kerahiman-Mu yang tak terhingga. Perhatikan teman-teman yang mengaku para devosan kerahiman ilahi.
termasuk saya. Apakah kita sungguh-sungguh yakin dan percaya? Jangan cuma di mulutnya, Yesus engkau andalanku, Yesus sumber kerahiman, engkaulah andalanku. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita yang nyata, ternyata kita masih meragukan kerahiman Allah. Benar nggak ya Tuhan mengampuni aku? Bahkan yang paling sering terjadi, yang paling sering saya dengar juga dari teman-teman dan saya alami sendiri, bahwa kita sudah mengaku dosa. Pastor sudah memberikan absolusi, dosamu sudah diampuni, sudah dibebaskan. Kita sudah membayar dengan penitensi. Tetapi ada saat-saat tertentu di mana kita mulai bimbang atau kita diingatkan kembali dengan dosa kita, padahal sudah mengaku dosa. Tapi namanya iblis itu selalu menggoda dengan menuduh diri kita. Kamu nggak layak, kamu masih punya dosa, bla 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 bla. Sampai titik di mana kita mulai goncang. Kita mulai ragu-ragu, apakah sudah Yesus memaafkan saya dengan sungguh-sungguh? Apakah saya sudah menikmati kerahiman Tuhan? Nah, maka teman-teman, kita harus bersyukur bahwa kita menjadi umat Katolik, di mana di dalam gereja Katolik, ajaran Katolik, kita diberikan kesempatan yang terus-menerus untuk berani datang ke dalam sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Karena di sana justru kita menemukan kerahiman Allah yang sungguh amat besar. Dosamu sudah diampuni. Itu kerahiman Allah yang sangat nyata. Ya. Oke, mari sekarang kita lihat nomor berikutnya. 1589. Silahkan siapa yang mau membacakannya. Ya, jadi saya ya. Ya, mana? Ya, Thomas. Ya, ya. Udah. Ya. Halo. Ya boleh Mami Hilda. Ya, daripada aku nggak bisa konsen ini, kecapean. BHF 1589. Aku tidak tahu, oh Tuhan, kapan Engkau akan datang. Karena itu, sebagai mempelai pilihan-Mu, aku terus berjaga dan mendengarkan, sebab aku tahu Engkau senang datang secara tidak terduga. Tetapi dari jauh, hati yang murni sudah akan merasakan Engkau, oh Tuhan. Dalam ketenangan dan keheningan, aku menantikan Engkau, ya Tuhan, dengan kerinduan yang membara di dalam hatiku, dan dengan keinginan yang tak terpadamkan. Ya, baik, terima kasih Mami Hilda. Teman-teman, lagi-lagi kita mau belajar dari Santa Faustina ya. Faustina memang seperti kita semua. Tadi Yesus pesan bahwa aku datang, anak manusia datang ke dunia ini pada waktu yang kamu tidak duga, yang tak terduga dan tidak ada satupun manusia yang tahu tepat kapan Tuhan Yesus datang. Maka, sorry, Faustina mengatakan, aku tidak tahu Tuhan kapan engkau datang. Karena itu, sebagai mempelai pilihanmu, ya karena Faustina ini seorang biarawati, maka Faustina menempatkan dirinya sebagai mempelai. Apa yang dilakukan Faustina? Mari kita belajar. Aku terus berjaga dan mendengarkan. Terus berjaga dan mendengarkan. Mendengarkan siapa? Mendengarkan panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil, maka kita harus siap mengatakan, iya Tuhan, ini aku.
Nah, maka belajar dua hal ini. Siap sambil mendengarkan. Seperti tadi saya mengatakan perumpamaan wanita, 5 wanita yang bijaksana dan 5 wanita yang bodoh. Karena nggak siap, nggak berjaga-jaga. Ya. Pada saat dia berjaga dengan pelitanya yang ada minyaknya, ya kan? Lalu dia juga mendengarkan suara mempelai yang masuk, yang ditunggu-tunggu itu datang, ya, dan mengatakan, "Aku sudah datang." Maka cepat-cepat sebelum pintunya ditutup harus kita berada bersama Tuhan. Ya, maka Faustina juga mengatakan, engkau senang datang secara tak terduga. Itu Yesus sendiri loh yang mengatakan, anak manusia akan datang pada waktu yang tak terduga. Ya kan? Maka terus-menerus kita harus berjaga. Berjaga dan mendengarkan panggilan Tuhan. Ya. Lalu kita juga mau belajar seperti Faustina. Dalam ketenangan dan keheningan. Dua hal ini. Kalau hati kita tenang, enggak mikir yang macam-macam, dan masuk dalam suatu keheningan, maka kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dengan ketenangan batin dan keheninganlah kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya, maka mari teman-teman kita melatih. Latihan untuk hening. Latihan untuk menenangkan hati kita, batin kita, jiwa kita. Supaya kita sungguh-sungguh mampu mendengarkan suara Tuhan. Ya, Tuhan itu selalu menyapa kita, memanggil kita. Ya, Tuhan itu bicara dalam kelembutan. Maka dalam keheningan, dalam jiwa yang tenang, kita akan mampu untuk berjumpa dengan Yesus dan kita mampu mendengarkan sabdanya, mendengarkan ucapannya. Nah, lalu bagaimana sekarang reaksi Faustina? Ya. Faustina mengatakan, datanglah ya Tuhan yang teramat manis, dan bawalah hatiku yang dahaga ke rumahmu di kawasan yang paling indah di surga, tempat kehidupan abadimu berlangsung. Hidup di dunia ini, kata Faustina, ibarat suatu sakratul maut. Ya, masa-masa penantian buat Santa Faustina. Hatiku sadar bahwa ia diciptakan untuk surga. Baginya, lembah-lembah kehidupan ini tidak menarik. Karena tanah airku ada di surga. Inilah yang kuimani dengan teguh. Teman-teman, lagi-lagi kita diajak untuk menyadari bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Ya kan? Kalau orang Jawa selalu mengatakan, neng dunia ini, neng dunia iki, di dunia ini, ibarat wong ngombe secangkir teh atau kopi, gur mampir ngombe. Kehidupan di dunia ini ibaratnya hanya sejenak saja, hanya sementara saja. Ibarat kita minum segelas teh atau secangkir kopi. Bayangkan. Jadi Faustina menyadari bahwa selama di dunia ini itu sifatnya sementara. Nanti yang abadi itu nanti kembali ke tanah air. Seperti kita juga. Tanah air kita adalah di surga karena kita anak-anak Allah. Sejak kita dibaptis, Yesus mengatakan apa? Kamu menjadi anak-anakku. Nah, kalau yang namanya anak, kita punya hak waris. Kita sudah mendapatkan hak
untuk mendapat kapling di surga sana. Seperti Yesus berjanji, aku akan mendahului engkau untuk menyiapkan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Jadi, teman-teman, nasihat Yesus berjaga-jaga, ini ada alasannya. Supaya jangan sampai kita seperti wanita yang bodoh. Di saat Yesus datang, kita lagi lengah, lagi jalan-jalan, atau kita lagi main-main dengan iblis. Kita lagi bermain-main dengan dosa. Tuhan datang. Belum sempat kita ngaku dosa, belum sempat kita bertobat, Tuhan sudah datang sebagai hakim. Coba gimana coba? Waduh, bisa dibayangkan itu. Pasti Yesus akan mengatakan apa? Terlambat sudah. Waduh, jangan sampai kayak gitu, ya kan? Tapi kita diajak terus-menerus untuk mengingat kita harus siap, kita harus berjaga-jaga. Yang paling penting menjaga iman kita. Jangan sampai kita goyah. Hari ini mengatakan, yes Tuhan, I love you full. Sebulan lagi, Tuhan sebenarnya Engkau ada nggak sih? Tuhan, Engkau tuh ada di mana sih? Coba. Ya. Tapi kita mau belajar bahwa Yesus adalah tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Keren, keren, keren. Ya. Nah, sekarang 918. Ayo. Boleh loh yang lainnya kalau mau membaca tidak harus teman-teman dari Cideng. Siapa yang Linda tergerak membaca. hatinya membaca? Ya. Linda bantu deh, Bu. PHF 918. 5 Februari 1937. Yesusku, bagaimanapun juga, aku ingin sekali menyatukan diri denganmu. Yesus, kalau ini mungkin, ambillah aku kepada dirimu. Karena aku merasa bahwa hatiku akan terbakar karena merindukan engkau. Oh, betapa aku merasakan bahwa aku berada di dalam pembuangan. Kapan aku akan mendapati diriku tinggal di rumah Bapa kita, sambil bersukacita dalam kebahagiaan yang mengalir dari Tritunggal yang Maha Kudus? Tetapi, kalau memang sudah menjadi kehendakmu bahwa aku masih harus hidup dan menderita, aku merindukan apa yang sudah engkau tetapkan bagiku. Iya, baik, terima kasih. Makasih Sis Linda. Lihat teman-teman, tadi tahun 36, sekarang tahun 37. Ya. Faustina ingin lagi, Faustina minta lagi, mohon lagi kepada Yesus. Ambillah aku kepada dirimu. Di saat-saat Faustina, ini pasti dalam situasi Faustina sedang mengalami sakit. Nah, kita tahu Faustina juga meninggal di tahun 38, ya kan? Pada saat dia sakit, ya kan? Pasti kepenginnya, udahlah Tuhan, ambillah aku untuk secepatnya pulang ke pangkuanmu, gitu kan ya. Nah, Faustina juga mengatakan ini. Yesus kalau ini mungkin, tapi Faustina nggak maksa. Dia tetap menghargai hak Tuhan. Kalau ini mungkin, ambillah aku kepada dirimu. Karena aku merasa bahwa hatiku akan terbakar karena merindukan engkau. Ini di sini ungkapan betapa Faustina mungkin sudah mengalami sakit yang hebat sehingga dia segera minta kembali saja ke pangkuan Tuhan. Lalu Faustina menyadari juga betapa aku merasakan bahwa aku berada dalam pembuangan. Gambaran pembuangan itu adalah situasi jiwa yang merindukan sesuatu tetapi nggak tercapai-capai, nggak nyampe-nyampe. Kapan aku akan mendapati diriku tinggal di rumah Bapa? Jadi dia sudah kepingin tapi nggak tercapai-capai. Ya kan? Tetapi, mari kita belajar seperti Faustina. Kalau memang sudah menjadi kehendakmu bahwa aku masih harus hidup di dunia ini dan harus tetap menderita
karena Faustina menderita TBC. Ya kan, kita tahu itu. Kata Faustina, aku merindukan apa yang sudah engkau tetapkan bagiku. Inilah ketaatan Faustina yang luar biasa. Teman-teman, kita juga diajari doa Bapa kami oleh Yesus sendiri. Ya kan? Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kalau kita menyadari apa yang kita ucapkan, jadilah kehendakmu, itu berarti seperti Santa Faustina sekarang yang ditulis ini. Aku merindukan apa yang sudah engkau tetapkan. Itulah jadilah kehendakmu terhadap diriku. Jadi kalau kita masih dikasih kesempatan, masih hidup sampai saat ini, entah itu kita hidupnya kadangkala mengalami penderitaan, kadangkala kita mengalami sukacita, kadangkala kita mengalami galau, tidak menikmati sukacita atau damai sejahtera atau apapun itu. Berani enggak kita mengatakan, jadilah kehendakmu. Kalau memang itu kehendakmu Tuhan, nah aku merindukan apa yang sudah engkau tetapkan bagiku. Jadi kita nggak boleh nawar-nawar, Tuhan kok aku begini, Tuhan aku kok begitu. Tapi mari kita belajar untuk jadilah kehendakmu di atas bumi ini seperti di dalam surga. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita pada saat Yesus harus mengalami hukuman mati di kayu salib. Yesus mengatakan apa? Ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Yesus juga sebenarnya secara manusia, dia juga takut dengan penderitaan salib. Tetapi Yesus memberi contoh kepada kita semua. Tetapi jadilah kehendakmu Bapa. Ketaatan Yesus, jadilah kehendakmu Bapa. Aku merindukan apa yang sudah kau tetapkan bagiku. Teman-teman, semoga kita jangan hanya di mulut saja berani mengatakan jadilah kehendakmu Tuhan. Tetapi kita mau belajar seperti Santa Faustina, seperti Yesus sendiri yang mempraktekkan dalam kehidupan yang nyata. Jadilah pelaku firman. Sabda Tuhan itu di dalam diri kita sudah terus-menerus digaungkan. Tetapi kita yang seringkali tidak mendengarkan. Maka Yesus juga pernah marah. Kamu punya telinga, tapi kamu tidak mendengar. Kamu punya mata, tapi kamu tidak melihat. Ya kan? Nah, ini lanjutannya. Ini dia nih. Silakan. Ini Faustina ngomong sama Yesus nih. Linda, Ya, Linda lagi. Linda lanjut. Oh, Boleh, oke. boleh. Tahanlah aku di bumi ini selama kau inginkan, bahkan sampai ke akhir dunia sekalipun. Oh kehendak Tuhanku, jadilah sukacita dan pesona jiwaku. Meskipun bumi ini sedemikian penuh dengan manusia, aku sungguh merasa sendirian, dan bumi menjadi padang gurun yang menakutkan bagiku. Oh Yesus, Engkau tahu dan memahami kepanasan hatiku. Hanya Engkau, oh Tuhan, dapat memenuhi keinginanku. Ya, terima kasih Sis Linda. Teman-teman, akhirnya Faustina menyerahkan seluruh keberadaannya. Tahanlah aku di bumi ini selama kau inginkan. Jadi kalau memang belum waktunya Tuhan panggil, ya kan? Ya sudah, kita berserah aja. Berserah. Seperti Faustina mengatakan, ya udah, aku kalau memang belum saatnya pulang, walaupun hatiku sudah merindukan mau pulang, tapi kalau Tuhan bilang belum waktunya, tahanlah aku di bumi ini selama engkau inginkan. Bukan selama aku inginkan. Tuhan nanti aja kalau manggil aku pulang ke surga nanti. Kalau udah aku merasa ini, kalau aku sudah
tugas sebagai orang tua saya sudah beres, tugas sebagai anak sudah beres, sebagai nanti saya masih pengen keliling dunia dulu, apapun itu ya. Tapi kita tidak bisa menawar karena itu hak mutlaknya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Tapi seandainya kita masih diberi kesempatan di bumi ini, itu juga seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, maka kata Faustina, jadilah, Faustina mengatakan, meskipun bumi ini sedemikian penuh dengan manusia, aku sungguh merasa sendirian. Kadangkala kita juga merasakan seperti itu. Di tengah-tengah keramaian, jiwa kita kadangkala merasa kesepian. Di saat-saat seperti itu, bagaikan padang gurun yang menakutkan, kata Faustina. Maka teman-teman seringkali kita mengatakan, kok aku lagi nggak bisa doa ya? Walaupun di gereja banyak umat bersama-sama kita, ada kalanya jiwa kita kosong. Ada kalanya kita merasakan di padang gurun. Ada kalanya iman kita sungguh-sungguh hilang. Ya kan? Benar nggak? Nah, itu. Maka teman-teman, yuk kita terus menyadari betapa cinta Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hari ini kita belajar untuk berjaga-jaga. Seperti nasihat Yesus sendiri. Selalu berjaga-jaga. Karena anak manusia datang tidak terduga. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tahu tepat kapan Tuhan mau datang. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun sudah alam sudah hancur, tapi kalau Tuhan belum memanggil kita, ya, saya ingat waktu kejadian di tsunami itu, semuanya rata tanah. Tapi ada juga, sekalipun sudah terpendam dalam rubuhan-rubuhan itu, ya kan, kita tahu semua banyak yang bersaksi. Sekalipun udah beberapa hari nggak makan, tertimbun bangunan-bangunan, ya kan, tetapi masih dikasih kesempatan hidup. Itu artinya apa? Bahwa memang tugas kita di dunia ini belum selesai. Ya, semoga teman-teman pada malam hari ini kita semua diingatkan untuk terus-menerus menjaga jiwa kita, menjaga pikiran kita untuk mempersiapkan diri berjaga-jaga. Bagaimana kita berjaga-jaga? Yang namanya orang berjaga-jaga itu harus siap sedia. Emangnya nggak boleh tidur? Boleh, tetapi dalam tidur pun kita berjaga. Begitu. Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rosi. Kita boleh sharing, kita boleh diskusi. Terima kasih. Maaf, malam ini Linda, Bu Faria, yang Sama, MC. nggak apa-apa. Iya, iya. Oke. Maaf Linda karena tadi saya Iya. masuk telat. Nggak apa-apa. Thank you Bu Maria. Bagus banget, dalam banget ya Bu ya. Tapi menakutkan ya, Lin. Iya, menakutkan banget. Makanya gimana ini belum siap-siap Bu. Mau siap-siap Sebenarnya- tapi banyak halangannya gitu. Enggak, Linda, sebenarnya kita pasti akan menyadari hal ini kalau kita sedang berada di rumah duka. Ya. Iya, Pasti kita terpikir, waduh, kapan giliran saya? kayak arisan ya Bu. Kayak gini aja Yes, Bu kayak Faria. arisan. Kemarin Betul. waktu habis misal di GBK kan, siap-siap ya Bapak Ibu, kalian harus turun sesuai instruksi aba-aba. Kalau ketinggalan itu kalian benar loh Tante. Jadi kita harus benar-benar dengan instruksi dari kapan kita harus siap, harus segera turun dari tribun karena banyak yang ngantri. Ya, paling nggak Jadi harus siap. apa, Kalau kamu prepare nggak ya. siap-siap ya, kamu kan ketinggalan kelompok. Oh, yang di Bener, GBK Tante. ya? Iya, jadi benar-benar saya lagi Siap. siap mau rapid test, atau harus turun sekarang. Iya. Iya, harus bersiap-siap. intinya harus bersiap-siap ya Bu ya. Karena nggak dikasih tahu 5 menit lagi pokoknya siap-siap. Berjagalah. Betul.
apa-apa aja tuh Bu. Kalau sorry ya, teman-teman ada yang mau pertanyaan gitu? Mungkin nanti Linda mau nanya juga sih Bu Fas. Mau sharing juga boleh kok. Ini kan ini Atau ini ya, sharing saya mulai dulu iman. ya. Maksudnya jadi Boleh Linda dulu. kisi-kisinya apa nih Bu? Cluenya apa? Untuk kita mempersiapkan itu apa-apa aja, antara lain ikut misa, banyak bertobat, Doa. banyak apa, pengakuan dosa, apalagi tuh Bu? Belajar melepaskan. Ya, Belajar melepaskan. betul, belajar melepaskan. Kalau kita terikat dengan hal-hal duniawi, kita sulit untuk melepaskan, Siap. untuk ketemu Tuhan. Banyak kan perumpamaan itu yang aku ingat barusan ini apa? Anak muda yang kaya raya. Tuhan, aku sudah berbuat baik, ya kan? Aku sudah selalu menolong orang, persembahan dan seterusnya itu kan ya, beribadah dengan baik. Tapi aku pengen sampai ke kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Apa yang masih kurang? Yesus mengatakan apa? Memang perbuatanmu baik, memang kamu sosial udah jadi donatur dan sebagainya. Satu hal, tinggalkan semua itu, jual semua milikmu dan ikut aku. Mau nggak? Pemuda kaya itu ngacir, nggak mau. Karena itu kelekatannya. Ya kan? Kelekatan. Ya. Jadi yang namanya berjaga-jaga itu benar-benar harus lepas. Teman-teman, saya ini gampang banget ngomongnya kan. Tapi sulit loh untuk saya juga mempraktekkan juga nggak gampang. Maka dari tadi tuh saya gini, aduh siap nggak ya saya ngomong kayak gini ya? Aduh siap nggak ya? Nanti jangan dibilang, aduh Varia mah omdo doang. Jujur kan, saya udah melakukan tadi yang Tuhan, aku siap, datanglah kapan saja Engkau mau, aku rindu yang benar ya kan. Saya melakukan itu juga. Tuhan saya belum siap Tuhan, jangan sekarang Tuhan, nanti aja aku masih mau menikmati dunia ini. Begitulah manusia. Oke, mungkin ada yang mau sharing, silahkan. Jadi, Ibu, Ya, Ya. saya halo, cuma sering Ibu sebentar. Halo, Melani. apa kabar? Yes. Kalau gitu, selama kita masih mau mau hidup, Ya. jangan membeli lebih-lebih barang apa-apa, percuma, mati nggak ke bawah. Kita bagi-bagi aja sama yang sesama yang membutuhkan, yang kita lihat mereka perlu, udah tenang. Kita mau diambil kapanpun kita tenang, nggak banyak pikiran, nggak terlekat di dunia. Secukupnya ya Tan ya. Udah ngerasain nih, udah ngerasain ya, Cai. Ya, ya. Iya, memang benar ya. Ku tak membawa apapun juga Apapun saat juga ku datang ke dunia. Kita dunia, datang ke iya, dunia telanjang, nggak bawa apa-apa. iya. Dan Mm-mm. akhirnya ku tinggal semua. Ditinggal nggak ada yang bisa kita bawa kok. Iya, Betul nggak? Betul itu banget memang tuh, Ibu Mei. kan udah ngerasain nih, udah uzur. Oh iya ya, bingung kita jadi mau mau gimana mah. Wah, udah tinggal semua, udah. Dan jangan punya pikiran apa-apa lagi, udah bagiin aja ke sapa-sapa yang mau. Iya Pak, Tante Mei bercanda nih, jadi nggak jadi beli tas Hermes. Kenapa? Kenapa, Ros? Tas Hermes katanya mau. Nggak jadi mau Tas beli tas. Hermes. Kali nggak bercanda Tante. Linda yang Kita nanya. bisa aja. Bercanda. Tapi mungkin kayak gini aja kali ya Pak. Kita analogi kayak mau tidur aja. Kita belajar mau tidur enak ya kita pasrah gitu ya kali itu Pak Ari. Belajar. Saya juga gitu kalau udah mau tidur pasrah. Pasti kadang belajar aku kadang Lindungin kita juga. iya pasrah gitu pikiran bersihin gitu. Nah, Itu memang kelemahan manusia. iya, Ya kan, Pak? pikiran tuh ya. Ya, Pak Thomas. Ya. Ya, itulah Ya, kemanusiaannya kita.
Kalau sama saya dulu itu, Bu, kekhawatirannya. Iya, Heeh. silakan Bu Ros. yang apa, Ibu bilang tawar-menawar, itu saya juga pernah dulu waktu papi saya, ini ya, kritis gitu kan. Itu sebenarnya 3 tahun lama sebenarnya masih 3 tahun mau kawin emas. Itu bisa nawar sama Tuhan, "Tuhan tolong deh 3 tahun lagi deh biar papi saya kawin emas dulu." Tapi Ya, ya akhirnya ya waktu Tuhan ya nggak bisa, udah nggak Nggak bisa bisa ditawar sayang. ya. nggak Iya, bisa nawar. Nawarnya saya banyak juga 2 lagi tahun 3 tahun. lagi kok. Oh Terus 2 tahun. aku Oh 2 tahun lagi si Om itu si oh, suami aku. enggak kok, heeh, Nggak bisa sayang. nggak bisa. Semua waktunya Tuhan ya lebih baik. Iya, pikir pengen sampai bisa golden ini kan, anniversary si papi mami, ya Iya, udah. kita sebagai anak gitu ya. Iya, suka, Ya, tapi ya mau itulah kita nawar mau susah. belajar jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Iya, Mudah diucapkan, susah Sulit sih. dipraktekkan. Gitu ya Bu Mei. iya, bener. Bener saya. Karena manusia banyak maunya. Ya, siap Kan atau kita enggak dulu siap. kan mungkin masih muda, mau beli apa-apa, punya pengen apa gitu. Tapi sesudah kita ke sini, buat apa kita pakai gini? Toh nggak dipakai juga gitu. Tuh Ya, anak-anak saya bilang, Mama mau beli-belian buat apa nggak banyak-banyak. Jadi saya cuma ngomong aja sama adik-adik muda, kalau punya uang beli aja barang-barang keras ya, emas ya. Apa itu kita butuh nanti kalau udah tua, kita butuh uang untuk apa-apa. Percaya deh sama Tante Melani. Jadi ya, kalau mau beli barang makanan, cuma satu set aja yang dibeli. Jangan berlebihan. Kalau mau beli barang aja mas biasa gitu, buat kalau kita udah pada umur Simpanan 60, 70 masa itu tua. bisa kita jual. Iya, itu bener kok. ya. Tapi sekarang harga emas sudah Maaf ya naik saya nggak buka. banget. Udah mahal banget, Kenapa Tante. saya? Nah, Harga kenapa emasnya saya? udah selangit. Kata siapa? Bisa aja. Iya kan, sekarang 1 gramnya udah 1 juta lebih. Iya, 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 betul. Mm-mm, betul. Makanya. Ibu Far, update ya, Ibu Far ya. Kenapa? Update. Tapi Oh. kalau udah tua masih kuat ke SD bisa. Kalau udah kita tahu situ tahu udah nggak kuat lagi itu juga beli emas juga itu juga ya. Iya kita udah Udah beli nggak nih. bisa makan Atau apa. kami kita nggak. Udah tua udah nggak bisa makan apa-apa. Ya, apakah ada yang mau sharing? Silahkan. Mungkin Linda tambahin sedikit ya, Bu Fat. Boleh, boleh. Maksudnya mungkin paling nggak kita mencoba apapun kan pasti kan tantangan setiap orang kan beda-beda. Setiap kita dalam keluarga masing-masing, dalam lingkungan apa. Tapi mungkin setiap hari kita coba berusaha untuk lebih baik kali ya Bu ya. Lebih baik, ingat akan dosa-dosa kesalahan kita. Terus maksudnya kita juga berusaha untuk makin ini ya, selalu mendekatkan diri pada Tuhan kali ya. Dan harus apa tuh prepare ya. Ya itu ya bersiap-siap ya. Dan yang baru-baru ini juga siapa? Pak dokter tuh ada berpulang ya, dokter Surya. Baru kita nengokin kira-kira 2 weeks ago ya. So, 2 minggu lalu beliau udah nggak bisa lihat Tante Bufan. Udah nggak bisa lihat. Tapi waktu kami doakan, beliau sempat kasih jempol. Berterima kasih, karena dia juga nggak bisa ngomong ya. Jadi kita juga antara ini juga bersyukur juga untuk apa udah sempet nengokin gitu. Tapi agak kaget-kaget juga, dibilangin dokter Surya berpulang. Gitu. Nah itu jadi ya itu ya maksudnya benar banget itu kita preparation ya, Bapak bersiap-siap ya. Kita nggak tahu waktunya Tuhan. Kan katanya apa sakit bukan jaminan ya untuk dipanggil. Aduh yang nggak sakit juga kalau udah waktunya harus pulang gitu. Iya. Betul. Ya, jadi harus apa kita saling mengingatkan satu sama lain, saling mensupport satu sama lain untuk semakin apa jaga kekudusan kita masing-masing ya Bu ya. Iya.
saling Betul. memaafkan, saling inilah biar lebih Sepakat. kuat juga ya kitanya. Kata memaafkan, ketemu orang tua minta maaf, ketemu anak minta maaf. Ya, ini salah satu keuntungan atau kita punya komunitas. Itu penting. Ya. Ya. Yang baik. Kata anak, kata Liberty, Vero, siapa juga. Juli, apa lagi? Ya, ini Bu Vero ini teman saya biasanya juga banyak sharingnya Bu Vero. Kata Vero tuh. Kata Yoda lagi agak sayang. Atau Kata Bu Eja, Monik. Natali, Iya, Far. Kenapa, Far? Bagi-bagi sharing dong, bagaimana Sharing kita apa ya? jaga-jaga. Sharing apa nih? Tentang tema Berjaga-jaga. hari ini berjaga-jaga. Tuhan Berjaga-jaga. datang seperti pencuri, Iya, ya kan? betul. Ya memang kita harus berjaga-jaga ya. Selalu melakukan yang apa yang Tuhan kehendaki yang benar. Ya. Melakukan yang benar. Nah, ini Bu Vero ini kan pengalamannya sebagai prodiakonis, terus kadang-kadang memandikan jenazah ya Bu Vero ya. Iya, aman di Itu jenazah kan saya. coba Bu Vero punya pengalaman, saya masih ingat waktu itu pernah cerita ada anak muda yang mendadak meninggal. Kan siap nggak siap harus tetap sudah terjadi kan. Nah, itu Iya. gimana tuh? Coba Bu Vero. Iya, jadi pokoknya saya kalau ada yang meninggal tuh saya dipanggil. Panggil untuk mandiin mereka kan. Saya ngajak ngomong kalau misalnya perempuan, kamu yang cantik ya, mau ketemu Tuhan Yesus ya, saya bilang gitu. Terus saya bilang lemesin ya tangannya itu, terus langsung lemes itu tangannya, cantik gitu loh. Jadi masih bisa diajak ngomong ya Iya, rupanya. pokoknya saya masih ngajak ngomong. Terus yang cantik ya, Katanya kamu mau ketemu Tuhan Yesus, saya bilang gitu. rohnya masih dekat-dekat ya Bu Varia ya. Iya. Kalau Iya. masih belum ini 40 hari katanya atau. Iya, betul. Iya Bu. Jadi ya itu saya jadi kalau ada yang meninggal tugas saya itu seperti itu. Iya, makanya. Pernah nggak Bu Vero lagi Ah. ngomong kayak gitu dia jawab? Enggak. Enggak dong. Ada yang jawab. Hebat Bu Vero. Ya. Aduh. Jadi saya gini, kalau misalnya bilang makasih. ada temen tuh kan dia meninggal, Bu Vero tolonglah. Saya sebenarnya belum pengalaman loh. Jadi dia bilang ini dia orang nggak mampu, nggak punya uang untuk panggil orang kalau untuk mandiin. Jadi itu saya mandiin ya. Namanya waktu itu Bu Aminah, saya Bu Aminah yang lemes ya, yang cantik ya kan mau ketemu sama Tuhan Yesus kan, saya bilang gitu. Padahal saya belum pengalaman itu. Ya tapi nggak tahu tiba-tiba Tuhan itu pakai saya di situ. Terus saya ajak ngomong ya. Terus saya dandanin udah tuh. Kamu ketemu Tuhan Yesus ya cantik ya, seperti itu. Oh, Ibu bisa make upin juga jadi ya Bu ya? Iya sekali. Enggak Bu, kalau panggil orang itu kan itu mesti mereka bayar. Kalau keluarga nggak mampu gimana? Iya. Ya. Jadi mandiin sekalian make upin. Ya saya juga belum nggak pengalaman, tapi saya hanya mengandalkan Yesus. Dan nomor 1 berani Bu, hebat. Berani hebat. Itu kan harus keberanian. Kalau Iya mungkin karena saya udah melayani suami saya kan udah meninggal tahun berapa ya? 89 kalau nggak salah ya. 87 apa? Itu juga saya yang iniin. Jadi suami saya itu udah meninggal tahun 80-an lebih, udah berapa puluh tahun ya itu. Iya, anak saya masih kelas 3 SD yang kecil. Nah itu. Ya saya ajak ngomong. Sakit ya Ibu ya? Hah? Sakit ya? Itu dia kena diabetes Bu, kena diabetes. Jadi badan membengkak semua, nggak pantang sih dia mau orangnya. Bengkak semua itu. Jadi waktu meninggal tuh kayak perutnya hampir 9 bulan, jadi ditutup pakai jas aja. Masih muda, masih umur 30-an lebih waktu dia meninggal. 35. Iya ya. 35.
Gitu. Iya. Meskipun kita beriman kan, tapi nggak semua punya keberanian itu untuk memandikan Ya, jenazah. Makanya saya jadi memat saya up, itu begini, bukan satu. saya begini Bu Rosiana. Jadi kalau misalnya orang nggak punya uang itu kalau manggil kan mahal ya. Ya saya dipanggil, ya saya mandiin, saya ajak ngomong ya. Nah terus masuk dalam peti itu. Ya memang nggak mudah sih. Kebanyakan Iya, orang betul. jangankan mandikan, kita kalau ke tempat apa Nggak kalau berani peti belum lihat. tutup aja Ada pada yang takut mau iya, lihat. pada nggak mau lihat. Ada. Iya. Saya bilang orang mati nggak tahu apa-apa, nggak usah takut. Saya bilang gitu. Pada takut nggak berani mereka. Ya. Itu Gitu. talenta itu Bu Vero, Iya, itu talenta benar. Saya juga tidak nggak pernah semua. mikir itu talenta apa nggak talenta karena ini kan yang meninggal itu kan orang nggak mampu, Far. Ya, kalau panggil orang kan mahal. Jadi iya sudah saya yang ini dia saya yang mandiin, saya ajak ngomong, Bu yang cantik ya mau ketemu Tuhan Yesus ya itu. Ya memang cuma orang tidur gitu loh. Tapi kalau yang itu pada nggak mau, mereka semuanya pada takut. Kalau peti belum tutup aja kalau ngeliat ngadep itu pada nggak berani. Saya bilang orang mati sudah nggak tahu apa-apa. Saya bilang, ya itulah. Jadi saya selalu dipanggil tuh Bu, tolong Bu mandiin Bu. Ya kalau panggil kan kalau nggak mampu gimana ya, situ aja. Gitu. Ya, hebat Tuh, pelayanannya blessing hebat. ya Bu Vero. Kenapa? Diberkatin. Iya, banyak sudah saya mandiin tuh ya, dandanin. Saya kalau dandan saya cuma, Bu yang cantik ya, Bu, Ibu mau ketemu Tuhan Yesus. Saya ajak ngomong, saya sambil dandan, saya ambil alisnya, terus itu. Biasa Emang di pelayanan di rumah duka mana? kenapa? Pelayanan di rumah duka mana? Ya kan? Enggak, kalau misalnya di rumah kan, kalau mereka nggak punya dananya kan, Pak, itu kan, ya saya yang dipanggil. Dari Oh, yang gerejanya, gereja Bu Vero. Saya yang dipanggil gitu loh. Jadi, ya saya dandanin gitu kan, mandiin. Gitu. Iya, luar biasa ya Bu Vero ya. Ya saya juga nggak ngerti kenapa Tuhan kasih saya talenta itu. Padahal nggak minta ya. Nggak minta. Jangankan Wah, mandiin ya, kita kalau orang meninggal kita mau lihat di dalam peti sudah ketakutan, betul nggak? Nah, orang kalau sudah meninggal kan nggak tahu apa-apa. Ya itu aja. Seperti itu. Jadi saya kalau waktu diundang Bu, tolong Bu, ya sudah nggak apa-apa saya layanin, saya bilang itu. Vero bisa ini ya tahan bau. Kenapa? Udah formalin ya? Atau Udah formalin udah di form. mandi dulu atau Semua diformalin mungkin Bu Vero formalin ya. dulu Iya, ya? Udah formalin. iya. Formalin dulu. Kalau biasanya kalau misalnya yang meninggal di rumah kan mereka nggak diformalin langsung besoknya langsung dikubur atau langsung dikubur gitu loh. Kalau diformalin kan rumah sakit yang ngurus kan? Ya, ya, ya. Oh Rumah ini sakit Ibu yang layanin ngurus. yang di rumah ya Bu, bukan yang di rumah duka ya. Ya di rumah duka kan ada ininya kan apa? Ada timnya ya. Kan? Iya. Waduh, luar Ya kayak suami saya meninggal waktu itu aja. Suami saya meninggal udah berapa puluh tahun yang lalu kan? ya, makanya itu hebat. Tuhan itu memilih orang, memberi karunia kepada orang, itu selalu tidak pernah salah. Iya. Coba tadi dibayangkan Sis Linda tadi, kalau saya takut, nah makanya Sis Linda nggak dikasih karunia itu. Iya. Kayak itu loh, apa Bobar, Linda, apa saya suka cita aja mendoakan untuk yang semua telah berpulang. Tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan jangan sampai saya bisa penglihatan gitu loh. Itu loh, Bu. Oh, Saya membantu mereka mendoakan yang telah berpulang sering gitu ya. Tapi kalau itu minta tolong Tuhan jangan sampai diberi penglihatan. Karena ada juga orang yang bisa lihat kan, Tante. Ya. Antara Gofar ya, ada juga yang bisa ngelihat. Teman mama saya dulu ada yang bisa ngelihat juga. ya. Makanya Linda, Tuhan itu mesti nggak pernah salah. Betul. Tahu kalau Linda itu takut, ya nggak dikasih karunia itu. Dalam hal tertentu berani dalam hal yang lain. Ya, semuanya sudah diatur sama Tuhan, ya kan? Iya. Oke. Harus seimbang ya kita. Ya.
Saya pokoknya gini, Far, kalau diundang tuh untuk keluarga nggak mampu tuh, Bu Vero tolong dong mandiin, tolong dong ini ya. Kalau sudah saya mandi, maksudnya berarti saya dandan, saya ajak ngomong, yang cantik ya Bu, mau ketemu Tuhan Yesus, gitu. Ya, Seperti ya. itu. Jadi selalu Oke. mereka yang ya nggak punya uang, saya selalu dipanggil, nggak apa-apa, saya bilang akan saya jalanin kok. Iya. Ya, makanya hebat. Oke, ada lagi kah yang mau Dan sharing? teman-teman yang lain, Monik, boleh sharing loh. siapa tuh? Pak Oni ya. Boleh. Saya sharing ya sedikit. Ya, silakan Itu tadi, Monik. ya terima kasih. Kalau mengenai yang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, dalam artian si 5 gadis bodoh ini bawa pelita tapi nggak bawa minyak. Yes. Nah ternyata kalau kita boleh belajar, waktu itu saya juga ada belajar dari Romo siapa ya, Sweet yang sedang tugas di Roma, mungkin sampai sekarang masih di Roma. Itu bagus banget bahwa sebenarnya lambang dari minyak itu bahwa di mana kita saat kematian kita nggak siap, nggak bawa cinta kita kepada sesama. Kan kita cinta kepada Tuhan, tapi kalau ujung-ujungnya cinta kepada sesamanya kurang atau nggak ada, itulah bahwa kita saat kematian kita nggak siap, nggak bawa minyak itu. Terus nanti itu kita mati ya secara pribadi, nggak mungkin kita minta-minta sama orang, bagi minyak, bagi cintamu gitu loh. Nah, cuman cara Tuhan bekerja adalah sebenarnya kita lewat peristiwa-peristiwa kecil dan di dalam keseharian. Yes. Mungkin hanya contoh-contoh aja. Saya waktu itu ada ikut berbagi nasi berkat 10 ribuan itu lewat si Pak Sailan di MBK ya. Dia MBK atau MKK saya lupa deh. Jadi itu tiap Sabtu kan. Nah, waktu itu saya ikut. Hati itu memang sukacita ya, dalam artian banyak yang nyumbang. Selain nasi juga mungkin mainan anak-anak, mainannya sebenarnya mainan bagus-bagus, bahkan masih pakai dus. Jadi disumbangkan ke orang-orang yang di pelosok-pelosok, kita harus naik jembatan, mesti nundukin badan ke kolong-kolong tembok yang dijebol itu, dan mereka anak-anak itu ngerti, dia ngantri untuk mendapatkan mainan. Lalu juga mungkin kadang-kadang ada panggilan ya dari kita ya. Kalau orang Muslim kan mereka Jumat berbagi berkah. Nah, kadang-kala saya juga ada sedikit panggilan. Kadang-kadang kan makan tuh misalkan pagi-pagi ya di sebelahnya Burger King Cideng, itu ada warteg dadakan. Dia buka dari jam 6 pagi, mungkin jam 9-10 udah habis karena banyak juga orang kantor yang pada beli. Nah, murah kan? 12.000 tuh udah dapat tempe mendoan yang baru digoreng, terus nasinya juga berasnya bagus, dapat sayurnya, kadang dapat perkedel atau dapat ikan tongkol gitu kan. Ya istilahnya saya ngikutin yang si Pak Sailan itu, saya berbagi sendiri misalkan ke pasar Tanah Abang ya, naik motor ya, saya bawa anak juga. Di situ kita kan ngerasain sukacitanya, memang ada yang dikasih, dia kaget bingung, atau ya terima kasih, tapi dari sekian orang, entah gimana tuh ada satu, paling sedikit satu, di mana dia merasa bersyukur dan kita menerima syukurnya dia itu di dalam hati kita sukacita sekali. Lalu mungkin contoh lagi, tadi siang saya nyari mainan buat ponakan yang Bali kan mau datang, saya belanjanya ke Pancoran, dari petak 6, masih ke sono lagi yang di pinggir-pinggir jalan. Nah, selesai mau pulang, saya berdua anak saya juga, mau manggil gokar, hujan lebat. Ya udah, tapi sebelumnya udahlah, yuk kita makan bubur ayam dulu tuh, kelihatannya menarik dan laris gitu ya, dan bersih sih penampilannya. Segala bawang gorengnya dia bikin sendiri, bukan yang bawang goreng belian gitu. Kacang juga bagus gitu ya. Tapi di sekitar kita di emperan itu masih banyak pengemis, anak-anak yang datang untuk minta atau apapun. Atau ada bapak-bapak yang udah badannya kurus, dia ngantuk, dia tidur. Lalu saya udah cobain itu bubur, enak kan, 12.000 ya, murah. Akhirnya saya bilang, Pak, yang bapak tidur, Bapak mau bubur nggak? Terus kaget, oh mau, terima kasih. Udah kita anterin ke si tukang bubur itu. Ada juga bapak sapam yang badannya kurus tua, saya tanya, Bapak mau bubur? Oh enggak, dia cuma bilang terima kasih. Saya bingung, terima kasihnya ini Bapak mau apa enggak? Enggak katanya. Terus ada lagi yang tidur juga, dia juga terima kasih, nggak mau. Jadi di situ kita ngelihat bahwa sebenarnya banyak sesama kita, sebenarnya diri kita sendiri juga yang kayak mereka gitu loh. Tapi ada saat-saat mereka saat ini mungkin kurang beruntung, atau mungkin sebenarnya lapar tapi nggak punya uang, jadi malah jadi ngantuk, tidur.
dan sebagainya. Banyak peristiwa-peristiwa sebenarnya dalam keseharian kita tuh Tuhan hadir sebenarnya lewat mereka. Lalu Ya, juga kayak mama saya tinggal sama adik saya laki di daerah Sangihe Dalam, mereka masuk paroki kemakmuran. Nah itu yang lucu, Sangihe Dalam itu ternyata daerah situ enak banget menurut saya ya, karena pertama dekat Cideng, kedua itu kayak perumahan, dalam arti mohon maaf Jakarta kan sebenarnya banyak kumuh ya, tapi di situ menurut saya nggak kumuh. Lalu tapi ternyata banyak kan orang lansia, di mana anak-anaknya sudah pada nggak mau tinggal di situ. Jadi mamanya nanti sendirian sama pembantu, yang janda-janda itu banyak di situ. Dan ada lagi yang janda ini dia deket mamaku, maksudnya rumahnya deket, anaknya meninggal laki, dan sementara satu lagi anak perempuan di Belanda, nikah sama orang Belanda. Nah si mamanya ini saking anaknya laki meninggal, dia tiba-tiba menjadi orang demensia gitu loh. Jadi kadang saya jemput mama saya, kalau seminggu sekali saya bawa mama naik mobil gitu jalan, terus kita lihat, itu si Tante Gyoeng, dia kalau di jalan tuh mukanya kayak orang nggak sadar gitu loh. Kita juga was-was, aduh kalau sampai hilang di jalan gimana gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau saya beli makanan yang jauh, misalnya di Sunter tuh Sunter Tenda, kan effort buat ke sono jauh. Terus beli makanannya ya katakanlah paling 20.000 misalnya ya. Terus saya lebihkan beli karena ngantrinya itu kan orang ngantri saking viral, misalnya cehun kue gitu, cehun tiao nama apa makanan Pontianak gitu ya. Terus saya beli, saya bagi si Tante Gyoeng, saya masuk ke dalam. Ah itu di situ nanti dia sadar. Makanya kayak orang normal gitu loh, maksudnya demensianya hilang gitu. Nah, itu ada hal-hal yang sebenarnya juga kita sukacita banget dengan berbagi berkat yang kadang-kadang duit kita juga terbatas, bukan duit kita yang banyak itu enggak gitu loh. Nah, semoga mungkin memang bacaan yang tadi dipilih oleh Varia itu sungguh indah sekali. Terima kasih. terima kasih Aduh, Monik sharingnya. Bu Iya, Monik memang tadi bilangnya Bu Monik pemula, Bu Varia. Ini sih nggak pemula ya. Hebat. dia pelaku firman. Ya, tuh. Ya, maka itu ya, Monik ngomong sama saya pemula tuh dalam arti dia belum pernah punya buku harian Santa Faustina mungkin. Jadi pemula dalam hal riwayat Santa Faustina siapa secara jelasnya mungkin belum tahu seluruhnya seperti itu. Nggak apa-apa, tapi Monik pelaku firman luar biasa. Thank you Monik. Bu Monik, sorry juga Bu Varia. Itu tadi yang dibicarakan tuh ya, Burger King Cideng deket rumah saya. Tapi saya nggak tahu itu warteg yang dimaksud. Terus Wow. kebetulan Sangihe Dalam itu deket rumah saya dulu kecil, orang tua saya. Di ujung Sangihe, orang tua saya di Biak. Mungkin juga kenal. Jadi kok kebetulan nih kedekatan. Iya, memang Monik mamahnya masih di daerah sana ya, Monik ya. Tinggalnya di sana. Siapa Masih tahu masuk itu MBK. Iya, tetangga masuk tuh, kemakmuran. tetanggaan sama Ibu Ros. Iya, Iya, adik saya masih di Biak ujung Sangihe juga, Bu Monik. Itu Oh, siapa namanya? Adik. Siapa? Yanti, Widianti. Di tempat bakmi MM itu. Mungkin kenal. Oh, iya yang di ujung itu ya, bakmi Iya, itu ya. iya. Iya. Itu rumah orang tua Itu, saya dulu, saya di situ. oh, luar biasa. Gede loh rumahnya itu loh, di pojokan. Iya. Iya kan, di pojokan itu kan? Iya. Nggak terlalu besar lah, tapi nggak tahu mungkin Wih, kenal. gila Jakarta segitu mah gede. Ya? Adik saya mungkin kenal sama mamahnya juga. Iya mungkin udah tua sih, lansia di Satu situ kumpulnya lingkungan. lansia. Iya, berarti satu Iya, lingkungan. satu lingkungan. Iya, ketuanya si Makasih. Bu Yanti kan, Mbak Yanti ketuanya, ketua lingkungan. Sekarang bukannya Joy, kayaknya Joy. Joy udah ganti, Joy kalau nggak salah jadi ketua wilayah. Oh iya. Tapi mereka hebat juga sih, sering ngadain piknik ya, entah ke Bogor atau ke puncak Ya. nginep. Kemarin Itu ke semuanya Gua dibawa Maria loh mereka, Kanada. orang tua dibawa. Iya. Hebat itu, satu bus isinya Oke. lansia. Thank you. Kalau yang Cideng itu warteg itu enak banget. Jadi antara Prodia sama Burger King, persis nempelnya sama Burger King. Ya, nanti Jadi coba kalau menurut saya dicari. sih enak sih menurut saya. Iya, Thank you. makasih. Kan ngajakin aku ya Monik. Oh, pagi itu pagi.
Nanti Adanya boleh tuh pagi jam coba. 6. Jam 9 itu udah habis. Oh, Oh, jam iya, 6 iya. sampai Jadi jam dia baru 9 doang digoreng, toh. tempe mendoannya. Heeh. Udah ya, Bu Monik bantu remind. Itu yang di Sangihe dalam itu masuk gereja itu ya, apa? Kemakmuran ya? Makmuran. Betul, Ya, masuk Adiknya kemakmuran. adiknya Ibu di Kemakmuran. Iya, di Oh, kemakmuran. berarti di situ Bu banyak orang Katoliknya juga kali ya, gitu ya? Banyak, banyak, Oh, banyak kok. Ya itu mungkin bisa aktif ya sih. ini Bu bantu remind, bisa bilang melalui adik Ibu, mungkin hubungin ke Legio Maria, mungkin mereka bisa bantu nengokin yang di situ. Itu kan berarti kemakmuran ya, di area kemakmuran ya. Iya, kemakmuran. Bisa bantu remind adiknya Bu. Tapi bagus sih, itu jadi kayak kampung ya, dalam arti mereka saling caring ya, menurut saya sih, antar tetangga loh. Caring kok. Bagus, Di bagus. situ ada Cik Yun Yun dengan suaminya si Ko Abun jual makanan. Iya. Terus ya itu nanti lucu pokoknya si Tante Gyok Em bisa bantuin ke sono motong-motong wortel. Jadi kayak ada kesibukan di kampung itu. Bagus ya. Nanti ada usul jalan kaki yang dia agak kakinya sakit kan, keliling. Ada Sangihe Cieni dalam ya. liling. Iya, jadi lucu itu daerahnya menurut saya. Ibunya Bu Monik siapa namanya? Nanti saya tanya adik. Maria Maria. Pranoto. Adikku Joakim. Oh, Iya. oke. Kan malah Thank jadi you. ketemuan kan? Iya. Iya, iya. Soalnya ini Kak, makanya ini tuh kakak Icideng. Maka tadi saya berpikir, saya mau ngajak Monik, siapa tahu nih ini jadi ketemu saudaranya. Ternyata bener loh Monik. Iya, 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 iya. Mungkin Cideng boleh juga bantu tolong doain Ibu Weni Secadi ya. Ibu Weni yang dari Tante Sekina. Weni. Tante Oh, Weni. iya. Tante Weni Weni, Roy Tante ya? Weni. Tante Iya, Weni. iya, Apa? yang suaminya Pak Roy almarhum Iya. ya. Iya. Kenapa Ibu Weni kenapa, Dek? Ibu Weni kan Dia memang sakit, sakit kan? ya di tempat tidur ya. Oh, Jadi saya baru tahu, pengeroposan Bu. tulang ya. Hmm. Sekarang di mana ya tinggalnya? Udah pindah? Di rumah Di The Diana. Green, BSD. The Green, ikut anaknya yang laki. Ikut. Oh. Anaknya yang laki di The Green. Anaknya yang perempuan Kasih Diana tahu. juga udah di BSD. Kasih tahu adik Eka dah, karena kita dulu tinggal di Cideng Barat. Orang Cideng juga. Iya, iya, iya. Ya, terima Nanti kasih didoain teman-teman. deh Bu Weni lagi ya. Ya, Ibu Weni Secadi ya. Iya, masukin di intensi Linda. Iya. Loh, itu kan pelayanan di Sekinah toh, Iya, Bu Weni iya. Pak Roy. Iya, Iya. iya. Iya, iya. Bu Hilda tahu nih. Iyalah. Kadang kan mungkin juga udah jadi terlupakan ya. Karena Itu kan yang kemarin kita retret bukan punyanya Ibu Weni. Iya. Prisma SPD kan ya? Mereka punya ya, Bu ya? Bukan. Dulu ada daerah sebelum Ciawi Bogor. Oh. Tapi itu udah bukan dulu. Ada lagi pertanyaan? Udah 9718. Iya, udah cukup malam. Ya. Oke deh. Nah, terima kasih Ibu Varia, teman-teman semua, sharingnya apa semua. Semoga saling memberkati. Langsung doa aja ya. Tante Ros ya. Baik ya. Silakan Bu Yuli. Silakan. Selamat malam. Ibu Varia, terima kasih atas pembelajaran pada malam hari ini. Kami para deposan diingatkan kembali untuk berjaga-jaga. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita naikkan syukur kita untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Malam hari ini hadir di tengah kami Ibu Varia. Bapak terkasih, terima kasih Bapak. Kami diingatkan kembali untuk berjaga-jaga. Engkau menghendaki kami untuk berjaga-jaga Bapak. Mampukan kami Bapak dengan bimbingan Roh Kudus-Mu Bapak, agar kami mampu menjaga pikiran kami, agar kami mampu berpikir perkara yang jelas, yang menyenangkan hati-Mu. Mampukan kami Bapak untuk menjaga perkataan kami, agar kami tidak
agar kami menjauhi untuk menyakiti orang lain, agar dari mulut yang sama kami boleh membawa berkat untuk orang-orang lain. Mampukan kami Bapa untuk menjaga perasaan kami. Mampukan kami Bapa dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjaga iman kami. Hingga pada saatnya nanti Bapa, jika waktu kami tiba, Engkau mendapati kami tetap setia terhadap iman kepada Engkau. Bapa terkasih, kami juga mendoakan Bapa keluarga kami, orang-orang yang terdekat dengan kami dan cinta, agar kami saling menjaga iman kami tetap setia terhadap Engkau. Bunda Maria, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Dan Roh seperti Kudus, pada permulaan, pada permulaan, sekarang, sekarang, dan lalu, sepanjang segala abad. dan Amin. segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Dan Putra Kudus. dan Roh Amin. Kudus. Amin. Thank you Bu Yuli. Ya, Terima terima kasih Bu kasih Yuli. Maria, terima Maria. kasih Terima semuanya. kasih Bu Maria Maria, semua. makasih Bu Terima Monik. kasih. Thank you Iya, semua Monik. Monik. makasih ya. Bye. Semua, sampai ketemu semua. Makasih Bu Faria, Monik, Linda, terima Thomas, kasih. Yuk, Ya, dadah semua. Melani. Bu Ya, Hilda dadah. sehat ya. Thank you Amin semua juga. ya, sehat ya. Tante Hilda, Hilda jangan nih. kecapean. Salam kerahiman. Ya, Kangen Bu selamat Mel, malam, Cineca. selamat istirahat semuanya. Sama-sama. Dadah. Bu Hilda udah pindah ya Bu Hilda? Sudah Hari dipindah? ini, hari ini aku Oh, baru pindah, lagi gak benar pantes. ini. Kok udah di Lematang, aku lihat udah di Musi. Hari ini siang ini aku baru pindah. Oh, Iya, pantesan. makanya nggak bisa konsen ini lagi kagak bener banget ini. Oh. Kagak bener. Kok cepet Minta katanya maaf. akhir bulan. Bu Hilda katanya akhir bulan baru mau pindah. Kok Karena cepet? udah beres, Oh, udah beres, barang udah masuk. Oh, Jadi puji Tuhan, hari Tante. ini kata anakku lebih cepat, lebih baik lama. Kebetulan pindah waktu aku masuk kemari tahun 69, tanggal 5 Mei tahun 1969. Sekarang tanggal 9 bulan 9. Gitu, udah beres ya pindah-pindah lah, kalau enggak itu ekspedisinya nggak mau tunda-tunda. Sekaligus gitu saya. Capek. Jadi Iya. kagak benar ini, nggak bisa konsen. Hati-hati istirahat. Iya. Ya, Masih istirahat, ini ada Mam. Kak Liberty juga. Sehat-sehat. Oke. Sehat. Baik, Ayo. terima kasih semua. Selamat malam. Makasih. Malam. Baik, gimana Alfred? Baik. Baik.